pengetahuan dan ditulis dengan bahasa yang ringan agar mudah dipahami. Artikel ilmiah populer pada umumnya diterbitkan di media massa, baik cetak maupun elektronik. Jadi intinya artikel atau artikel ilmiah populer itu adalah karya tulisan ya, yang mengandung ilmu pengetahuan dan dia itu ditulisnya pakai bahasa yang mudah dimengerti. Dia itu diterbitkan dalam dua bentuk media cetak sama media online. Nah, kalau yang di buku kalian itu contoh yang diterbitkan di media apa? Oke, media cetak betul. Next, ada tujuan dan ciri-ciri. Tujuan dan ciri-ciri artikel. Tujuannya, penulisan artikel itu bertujuan untuk menjelaskan sebuah ide atau gagasan disertai dengan bukti-bukti yang meyakinkan agar pembaca memahami isi tulisannya. Jadi intinya tujuan penulisan artikel ilmiah itu untuk menjelaskan sebuah ide, gitu, untuk menjelaskan sesuatu disertai dengan bukti-bukti. Jadi misalnya kalau misalnya ada orang yang bikin sebuah artikel misalnya tentang bencana banjir gitu ya, banjir Jakarta misalnya. Nah, dia harus menyertakan bukti. Apa buktinya? Nah, foto. Nah, dia harus dengan foto yang benar-benar ngasih tahu ada benar kok banjir di Jakarta gitu. Kalau misalnya tidak ada foto, dia minimal harus ada tanggal ya, tanggal terjadinya banjir itu. Kemudian ada ciri-ciri. Kemudian selanjutnya habis tujuan ada ciri-ciri. Yang pertama ada pendapat penulis, yang kedua ada bukti yang mendukung pendapat seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian yang ketiga ada alasan yang mendukung pendapat. Kemudian bahasanya mudah dipahami, ciri-cirinya ya. Kemudian di dalam artikel itu ada dua, ada fakta dan opini. Dia harus mengandung fakta dan opini di dalam artikel itu. Nah, menurut KBBI, fakta itu adalah keadaan atau peristiwa yang benar-benar terjadi dan bersifat objektif. Kalau opini itu pendapat, pikiran, atau penilaian bersifat subjektif. Nah, gimana kita bisa tahu itu fakta atau opini? Nah, fakta itu dia nyata atau benar-benar ada dan bisa dilihat, bisa dibuktikan kebenarannya, dan dia itu disertai data kayak angka, tanggal, foto, video yang kayak dijelaskan tadi. Kemudian informasinya tetap dan tidak dapat berubah. Kalau opini, apa itu opini? Apa opini tadi Ibu? Bilang tadi apa opini? Pendapat seseorang. Ya, betul. Opini itu belum tentu disetujui sama semua orang karena belum bisa dibuktikan kebenarannya tuh. Kemudian kita bisa tahu kalau itu tuh kalimat pendapat atau opini itu biasanya dia di depan kalimatnya itu ada kayak kata-kata misalnya seharusnya, sebaiknya, menurut saya atau apa gitu. Nah, itu bisa ditandai bahwa itu adalah kalimat opini. Oke. Next, cara mengumpulkan data untuk menulis artikel ilmiah populer atau cara mengumpulkan informasi ya. Yang pertama bisa pakai wawancara. Yang kedua bisa pakai kuesioner. Apa kuesioner? Ada yang tahu nggak kuesioner? Apa itu kuesioner? Oke, jadi kuesioner itu kayak ini ada sebentar ya. Ini. Yang kedua menggunakan kuesioner. Kuesioner itu semacam pertanyaan pilihan ganda itu ya. Kemudian yang ketiga membaca tulisan